Nah, dalam video kali ini, kami akan membawakan materi tentang fungsi, konsep, dan tujuan hukum pidana menurut undang-undang dan buku teks. Selamat menyaksikan! Memahami konsep hukum pidana, undang-undang, dan buku teks. Bagian yang pertama, pengenalan hukum pidana. Apakah teman-teman semua mengetahui apa itu hukum pidana? Betul sekali. Jadi, hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang hukuman yang dilarang oleh negara dan ancaman bagi orang yang melanggar. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan, memberikan ketertiban, serta keadilan bagi masyarakat Indonesia. Bagian yang kedua, dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 menjadi landasan utama dasar hukum di Indonesia, termasuk dalam aspek hukum pidana. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah buku utama yang mengatur tentang tindak pidana dan hukuman pidana di negara Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang proses peradilan pidana di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengenalan hukum pidana dan dasar hukum pidana di Indonesia, berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum pidana. Prinsip yang pertama, prinsip legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang. Prinsip yang kedua, prinsip kewajaran. Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman harus sesuai dengan kesalahan dan tidak boleh melebihi batas kewajaran. Prinsip yang ketiga, prinsip kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan dengan kesalahan. Nah, berikutnya kita akan masuk pada jenis-jenis tindak pidana. Apa sih perbedaan dasar antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus? Yang pertama, tindak pidana umum, seperti pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Pemirsa, penyidik Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan 3 orang tersangka tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama hingga menyebabkan kematian di Maulava, Nusa Tenggara Timur. Seorang remaja MSN 15 tahun warga Bena, Kabupaten TTS, diamankan polisi di Kelurahan Oisapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Selasa 6 Agustus. Nuansa kedukaan masih kental terasa di salah satu rumah warga di Naimata, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, seorang wanita tewas akibat penganiayaan oleh suaminya, seorang Satpol PP, sedangkan yang kedua, tindak pidana khusus, seperti terorisme, korupsi, dan penyalahgunaan narkotika. Polresta Solo menggelar pers rilis terkait penangkapan 5 tersangka teroris yang ditangkap di Sukoharjo dan Boyolali pada Jumat siang 4 Agustus. tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Yang berikut, kita akan masuk pada proses peradilan pidana. Yang pertama, penyelidikan dan penyidikan. Ini merupakan tahapan awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi. Yang kedua, penuntutan. Merupakan proses di mana jaksa penuntut umum membawa kasus ke pengadilan. Yang ketiga, pengadilan. Ini merupakan tempat di mana kasus diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Setelah kita memahami tentang prinsip-prinsip hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan juga proses peradilan pidana, berikut ini saya akan menjelaskan tentang memahami fungsi-fungsi hukum pidana menurut undang-undang dan juga buku teks. Bagian yang pertama, pengenalan fungsi hukum pidana.
Fungsi hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menindak pelanggaran terhadap norma sosial yang dianggap serius. Fungsi utamanya untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban umum melalui pemberian sanksi. Bagian yang kedua, fungsi-fungsi hukum pidana menurut undang-undang dan juga buku teks. Fungsi yang pertama, fungsi preventif atau pencegahan. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan adanya ancaman hukuman. Contoh, ancaman pidana terhadap pencurian yang mencegah orang melakukan pencurian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi represif atau penindakan. Menindaklanjuti tindakan pidana yang sudah terjadi dengan memberikan sanksi. Contoh, hukuman penjara terhadap pelaku kejahatan. Fungsi yang ketiga, fungsi edukatif atau pendidikan. Memberikan pembelajaran terhadap masyarakat tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Contoh, penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum. Fungsi yang keempat, fungsi rehabilitas atau pemulihan. Berusaha untuk mengubah pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kejahatan lagi. Contoh, program rehabilitas untuk pelaku narkotika. Nah, setelah memahami fungsi hukum pidana menurut undang-undang dan buku teks, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana implementasi fungsi hukum pidana dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Implementasi fungsi hukum pidana dapat dilihat dari para penegak hukum, seperti yang pertama, polisi. Polisi berperan sebagai penyelidikan dan penyidik terhadap suatu kejahatan. Mereka mengumpulkan bukti, mencari saksi, dan mengidentifikasi pelaku. Untuk kasus yang sering ditangani adalah kasus pembunuhan, kasus pencurian, dan kasus penganiayaan. Yang kedua, jaksa. Jaksa memiliki peran sebagai penuntutan. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menuntut kasus pidana di pengadilan. Mereka berfungsi sebagai pihak yang membuktikan bahwa kesalahan terdakwa di depan hakim. Salah satu kasus yang sering ditangani adalah kasus korupsi. Yang ketiga, hakim. Hakim memiliki dua peran. Yang pertama, pengadilan dan penilaian kasus. Hakim bertugas untuk mengadili kasus pidana di pengadilan dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Mereka memastikan bahwa proses peradilan berjalan baik dan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran yang kedua, menentukan putusan. Hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti yang ada. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka akan dijatuhkan putusan atau hukuman yang sesuai dengan hukum. Yang berikut tantangan dalam menerapkan fungsi hukum pidana dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Tantangan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesenjangan antara hukum dan realitas. Kadang-kadang hukum pidana tidak sepenuhnya diterapkan sesuai apa yang diharapkan. Yang kedua, masalah sosial dan ekonomi. Bagaimana faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial dapat mempengaruhi efektivitas hukum pidana. Yang ketiga, perbedaan interpretasi. Variasi dalam interpretasi hukum antara pengadilan dan wilayah yang berbeda. Setelah kita memahami tentang implementasi fungsi hukum pidana dalam praktik, selanjutnya kita akan membahas tentang menyelami tujuan hukum pidana, perspektif, undang-undang, dan buku teks. Bagian yang pertama, pengenalan tujuan hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk menetapkan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar. Tujuan utama hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Bagian yang kedua, tujuan-tujuan hukum pidana menurut undang-undang. Tujuan yang pertama yaitu melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar. Contohnya, Undang-Undang KUHP yang mengatur tentang pencurian, penipuan, dan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, mencegah tindak pidana melalui hukuman ancaman yang mengintimidasi calon pelanggar. Contohnya, hukuman berat untuk para pelaku korupsi. Yang ketiga, pembalasan, memberikan hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Contohnya, pidana penjara bagi para pelaku pembunuhan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban. Yang keempat, rehabilitasi, mengubah perilaku pelaku agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang.
Contohnya program rehabilitas bagi para pengguna narkotika sebagai bentuk untuk mengubah mereka di masa depan. Setelah memahami tujuan hukum pidana, perspektif undang-undang, dan buku teks, berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum pidana dan perspektif buku teks. Buku teks hukum pidana seringkali menekan pada tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, penyuluhan dan pendidikan, memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang apa yang dianggap tindakan pidana dan akibatnya. Yang kedua, rehabilitas, mengurangi risiko melalui program pemulihan dan pelatihan. Yang ketiga, keadilan restoratif, mencapai keadilan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus. Yang berikut, tantangan dalam mencapai tujuan hukum pidana. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana. Yang kedua, implementasi yang tidak konsisten. Variasi dalam penerapan hukum pidana antara daerah atau sistem peradilan. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hukum dan realitas. Ada kalanya hukum pidana tidak mampu menangani permasalahan sosial secara kompleks dan efektif. Oke teman-teman, jadi dari materi yang kami sajikan dapat kami simpulkan bahwa hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara dan ancaman bagi orang yang melanggar. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan, keadilan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Prinsip-prinsip utama dalam hukum pidana adalah legalitas, kewajaran, dan kesalahan.